Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba dicek dulu sampah-sampah di sekitarmu. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah boleh dikutip, dibuang ke tempat sampah. Nggak ada? Oke, good. Berarti kamu menjaga kebersihan ya? Iya, Miss. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, please the leader lead to pray. Attention, please. Let's pray to God again. Finish. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well. Thank you. Who is absent today? Zahra, why? Zahra tanpa keterangan. Kemudian? Safa sakit. Safa sick ya. Oke. Kayaknya kalian nggak semangat deh hari ini. Adakah masalah hari ini? Tidak, Miss. Nggak ya? Udah makan tadi? Sudah, Miss. Oh, ada yang belum? Ada yang udah? Udah? Belum? Tapi masih bisa nggak mengikuti pembelajaran Miss hari ini? Bisa, Miss. Oke. Coba untuk mengecek semangat kalian, kita lakukan ice breaking seperti biasa. Bisa? Bisa, Miss. Masih ingat nggak ice breakingnya? Kayak biasanya yang kemarin. Masih ingat? Masih, Miss. Oke. Are you ready, guys? Ready. Nice to meet you, everybody. Listen to me carefully. I'm your teacher, Miss Vina. Welcome to my English class. I say hello, you say hi. Hello? Hi. Hello? Hi. I say nice to, you say meet you. Nice to? Meet you. Nice to? Meet you. I say cat, you say cute. Cat? Cute. Cat? Cute. I say English, you say fun. English? Fun. English? Fun. Are you ready for the class? I say ready. You say go. Ready? Go. Ready? Go. Ready? Go. Okay, give applause. Udah semangat ya hari ini ya? Sudah, Miss. Oke. Kita hari ini mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Kita hari ini mau belajar. Apa yang kita pelajari hari ini? Descriptive text. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Simple present tense. Iya, kemarin kita juga sudah mempelajari yang namanya descriptive text. Dari definisinya, terus tujuannya, strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya. Masih ingat? Masih, Miss. Masih. Kemarin kita juga udah mempelajari yang namanya simple present tense. Masih ingat rumusnya? Masih, Miss. Oke, good. Nah, kenapa sih kita harus mengingat pembelajaran yang sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena masa lalu adalah pembelajaran untuk kita. Kalau masa sekarang, berarti? Iya, pembelajaran untuk di masa depan. Karena kita tidak tahu yang namanya masa depan itu gimana, ya nggak? Ya, Apa kamu udah tahu masa depan kamu nanti akan gimana? belum, Miss. Belum. Karena masa depan adalah misteri katanya. Jadi kita nggak tahu masa depan kita nanti mau gimana. Nah, untuk menentukan masa depan yang cerah ceria, maka dari sekarang kita harus mengusahakannya. Bagaimana caranya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kamu belajar tadi malam? Sudah, Miss. Apa yang kamu pelajari tadi malam? Descriptive text. Oke, good kalau gitu. Nah, jadi sekarang hari ini di pertemuan kali ini kita ada tujuan yang harus kita capai dalam belajar. Yang pertama, kalau kemarin kita udah belajar tentang social function-nya, strukturnya juga sama unsur kebahasaannya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat descriptive text. Jadi kamu harus memahami dulu cara membuat descriptive text. Setelah itu, setelah kamu paham cara membuat descriptive text, maka yang harus kamu lakukan adalah menuliskan sebuah descriptive
text. Jelas ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang ini sekarang. Murid itu siapa? Iya, kamu dapat memahami cara membuat sebuah teks deskripsi. Kemudian setelah kamu paham, kamu menulis sebuah teks deskriptif teks. Tapi sebelum kamu Miss kasih tahu gimana cara memahaminya, yuk kita Miss ada kuis untuk kamu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss mau cek dulu yang katanya kamu tadi malam udah belajar. Siap ya? Kuisnya nggak terlalu yang serius-serius banget enggak, dan nggak yang susah juga enggak. Jadi ini kuisnya. Kuisnya itu tentang describing people's appearance. Jadi di sini kamu akan didalami masalah vocabulary. Apa itu vocabulary? Kosakata. Kemarin kita juga udah mempelajari yang namanya kosakata banyak ya. Ada kata kerja udah kita pelajari kemarin. Kemudian ada kata iya. Kalau kita deskriptif pasti ada kata sifatnya. Nah, sekarang kita ke kuisnya dulu. Are you ready, guys? Ready. Oke. Jadi ada instruction. Instruction itu berarti petunjuknya. Yang pertama, nih, you will look at different picture of. Okay, the first. She's got long, wavy, red hair. Kira-kira dari ketiga gambar yang ini yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Yang tengah. Dia apa sih artinya? She's got long, wavy, red hair? Rambut panjang, berwarna merah. Iya, rambut yang panjang, bergelombang atau ikal, boleh ya, gelombang atau ikal, kemudian rambutnya berwarna merah. Jawabannya yang? Oke, yang tengah. Benar ya? Next question. He is probably in his teens. Ya, remaja. Jawabannya, ada nggak jawaban yang lain selain yang, ada nggak yang memilih yang itu, yang ada jenggotnya? Ya. Oke, jawabannya yang? Oke, yang kedua, gambar yang kedua. Benar ya? Coba give applause dulu. Oke. Next. Ada nih kalimat. She is wearing a blah 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 and blah blah blah. Oke. Who knows the answer? Hana. Jawabannya itu she is wearing a hat Mm-mm. and glasses. She is wearing a hat and glasses. Yang lain ada nggak jawaban yang selain itu? Yang beda jawabannya? Nggak. Sama? Benar atau salah kira-kira ya? Benar. Oke, jawabannya benar. Oke, give applause dulu. Iya. Kita harus mengapresiasi sekecil apapun usaha teman kita atau diri sendiri. Oke. Kamu udah tahu ya cara mendeskripsikan seseorang. Ini gambarannya. Jadi hari ini, yuk kita belajar gimana sih cara mendeskripsikan seseorang. Nah, tapi sebelum kita mendeskripsikan seseorang, Miss mau mengingatkan lagi materi sebelumnya tentang descriptive text. Tadi kita tujuan pembelajarannya udah, kemudian ada descriptive text kemarin kita ada definisi, ya, purpose, structure, sama language feature. Benar? Benar, masih ingat? Oke, definitionnya. Descriptive text adalah, nih, a text that describe a person, place, or thing in detail so the readers can imagine it clearly. Lanjut. Oke, strukturnya ada dua. Masih ingat ya? Ada dua ya. Yang pertama ada identification. Itu isinya apa? Introduce the subject. Berarti memperkenalkan subjeknya itu apa gitu. Kayak siapa atau apa yang akan dijelaskan. Contoh nih, my school is called SMKS LPMD Kabun. Ini adalah subjek yang akan dijelaskan. Iya. Nah, yang terakhir ada yang namanya language feature. Yang pertama using adjective. Masih ingat ya? Kemarin ya udah kita pelajari. Contohnya ada beautiful, tall, smart, big, kemudian etc. itu dan lain-lain.
Nah, karena kamu masih ingat, maka kita lanjut gimana sih cara mendeskripsikan teks, mendeskripsikan sesuatu. Step to write. Step itu berarti langkah untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama apa di situ? Choose a topic. Topik yang dimaksud topik di sini adalah ini. Person berarti orang. Place berarti tempat. Thing benda. Jadi yang pertama kalau kita mau membuat teks deskripsi, yang pertama adalah kamu menentukan topiknya dulu. Apa yang mau dideskripsikan? Boleh orang, mungkin teman-teman kamu, teman kamu punya bestie gitu kan, atau mungkin idola kamu, orang tua kamu, bebas. Atau place, tempat kayak tadi my school. Atau kamu mau mendeskripsikan ruangan ini aja, kelas kamu juga boleh. Yang terakhir ada benda. Benda apapun, kamu mau mendeskripsikan tas baru kamu mau mendeskripsikan ini ada sebuah laptop gitu ya. Itu yang harus kamu lakukan pertama kali adalah memilih topiknya dulu. Gitu. Untuk ini ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana cara membuat sebuah descriptive text? Untuk langkah-langkahnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Jelas ya? Nah, strukturnya nih, bagian identification-nya berarti yang bagian classroom. Dari classroom sampai sini. Ini bagian identification-nya. Yang bagian description-nya nih, dia large. Nih. Large, clean. Ini bagian description-nya. Kayak dia bentuknya, ukurannya, warnanya, fungsinya gitu. Ada apa aja di dalamnya. Nah, itu mendeskripsikan sebuah. Ada pertanyaan untuk kali ini? Untuk materi ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau gitu, kalian ini duduknya udah berkelompok? Udah, ya. Sesuai sama kesepakatan kita yang kemarin ya? Iya. Kalau sudah duduk berkelompok, Miss punya tugas untuk kamu karena kamu nggak ada pertanyaan. Jadi Miss, kita hari ini akan melakukan yang namanya diskusi. Tadi kita udah belajar gimana sih cara mendeskripsikan seseorang, sesuatu, atau sebuah benda gitu. Nah, sekarang kita praktekkan. Kamu, Miss punya LKPD. Miss bagi satu kelompok satu LKPD untuk kamu. Nanti cara mengisi LKPD-nya adalah yang pertama kamu tentukan dulu apa yang mau kamu deskripsikan. Di situ ada nama sama kelas. Tulis aja kamu namanya siapa aja, kelompok berapa. Gitu ya. Kemudian ada title, judulnya, apa sih yang mau dideskripsikan gitu. Nah, kemudian di situ ada space kosong untuk gambar, boleh nanti ditempelkan gambarnya apa yang mau kamu deskripsikan. Atau nanti boleh dikirimkan sama Miss ya, gambarnya ketika presentasi nanti bisa ditampilkan. Kemudian di situ ada kolom identification, berarti yang pertama identifikasi dulu appearance-nya, penampilan awalnya itu gimana gitu. Kamu kenalkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah description. Kamu mendeskripsikan secara detail. Untuk LKPD-nya ada yang mau ditanyakan? Jadi topiknya bebas ya, kamu boleh mendeskripsikan mau orang boleh, mau benda boleh, mau tempat juga boleh. Oke. Makanan boleh, makan kan termasuk ke dalam benda juga. Ada pertanyaan sebelum dimulai diskusi? Nggak ada. Ya, silahkan dideskripsikan bendanya, orangnya, tempatnya, apa yang mau dideskripsikan. Silahkan berdiskusi. Ini kelompok berapa? Kelompok satu. Siapa yang mau dideskripsikan? Nadine Hamiza. Semuanya suka? Kenal? Siapa sih Nadine Hamiza itu? Penyanyi. Bagus suaranya. Bagus. Ini kelompok berapa ini?
Kelompok 3, apa yang mau dideskripsikan? Seblak. Makanan favorit ya? Suka semua? Yes? Ini kan kita nama apa? Mm-mm. Mm-mm, Ini mm-mm. juga berarti Apa identifikasinya? Ini nasi Padang. Nasi Padang itu perkenalan awalnya gimana kira-kira? Kamu gimana memperkenalkan? Oh, nasi Padang nasi yang dia khas mana gitu. Ya kan? Khas mana nasi itu? Gunakan aja ini nggak apa-apa. Boleh. Iya, digunakan aja. HP kamu nggak apa-apa mau digunakan. It's okay, bebas. Apa yang dideskripsikan? Tentang es teh. Semuanya suka es teh sini. Minuman favorit? Kalau gratis, oh my god. Kira-kira siapa yang mau gratisin? Oh, Miss. Kode nih. Kode, oke. Dan nanti dipersiapkan juga ya guys. Presentasi nih, siapa yang jadi moderator gitu. Ya. Siapa nanti yang mau mempresentasikan, siapa bagian yang menjawab pertanyaan gitu. Nanti yang tidak presentasi menjawab pertanyaan. Kelompok sebelah udah selesai? Udah. Maju pertama. Ya, maju aja nggak apa-apa. Apanya? Bahasa Inggris ya. Udah dipersiapkan? Wah, good. Very good. Oke guys, kelompok berapa nih? Oke, group 3. Group 3 will present the hasil discussion-nya. Oke? Yes, please. Silahkan maju. Mau menggunakan ini? Enggak. Gambarnya udah dikirimkan sama Miss. Ada enggak kirimkan sama Miss gambarnya? Group 3. Morning guys. Good morning. Let us introduce ourselves. As group 3, consisting of 5 people. Okay? Here we will present a description of the food seblak, Yes. which will be read by Sonia Mawar. Sonia and Mawar. In the identification, seblak is a typical Indonesian food. The is people. Identification. Seblak is a typical Indonesian food that is popular among teenagers. Description: Seblak has many different toppings and has a speech texture and is designed to kencur. Any question, guys? Yes. For group kelompok berapa? Iya, oke. Group 4. Come on. Apa? Lanjut. Apakah? Ya, apakah kita boleh makan seblak setiap hari atau tidak? Jadi kalau di bahasa Inggris kan, can we eat seblak every day? No. Boleh nggak? No. Why? Why? Iya, bahasa Indonesia aja lah, oke. Karena seblak sangat pedas dan tidak baik untuk kesehatan kita. Iya. Because seblak is so spicy, sangat pedas dan tidak baik untuk kesehatan kita. And seblak is unhealthy food, makanan yang tidak sehat. Kenapa seblak itu tidak sehat? Karena tadi udah dijelaskan nih. Karena dia memiliki banyak topping yang bermacam-macam. Toppingnya frozen food kan di situ. Iya. Ya, semuanya di situ instan, maka kita nggak boleh terlalu sering makan seblak. This is the end of our presentation. Thank you, guys. You're welcome. See you. Silakan Greta. Others group? Ada lagi kelompok yang belum? Oke, kelompok Hana. Ini mic-nya jangan lupa ya.
Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, guys. Morning. We want to describe a singing artist named Nadine Amiza, Yes. which will be read by Dwi and Hana. Nadine Amiza is an Indonesia singer and jazz. She's known for her uneven voice and pitch ears the touch. Her are some interesting facts about her. Nadine Amiza is a young Indonesian singer and songwriter who has captured the hearts of many with her unique voice and powerful. Selanjutnya, kami ingin membuka pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan. Dan apa inspirasi Nadine Amiza dalam menciptakan lagu? Lagu pertama yang dinyanyikan oleh Nadine. Lagu pertamanya Rumpang. Rumpang. Itu lagu pertamanya. The first song is Rumpang. Apa inspirasi Nadine? Inspirasinya adalah kisah hidup dia. Dah. Terima kasih atas segala pertanyaannya. Terima kasih juga atas segala waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you guys. See you. Oke. Ada lagi kelompok yang belum presentasi? Udah semua ya? Oke. Setelah kamu tadi kan udah diskusi nih, kemudian kamu presentasi. Apa yang kamu rasakan tadi? Gugup. Nervous ya? Malu. Iya. Pertanyaannya iya, out of the box ya. Oke. Iya. Oke. Coba karena tadi kamu sudah diskusi, kamu sudah presentasi juga, coba apresiasi dulu untuk diri kita sendiri. Oke, jadi tadi ada 5 kelompok kalian presentasi. Untuk berikutnya, presentasinya kalau kita mau presentasi dipersiapkan apa? Teks moderatornya. Kemudian perbanyak kita menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita kan ada HP nih, boleh dicari dulu bahasa Inggrisnya di HP kamu atau di kamus kamu. Nah, nanti kamu bertanya menggunakan bahasa Inggris. Yang presentasi juga menggunakan bahasa Inggris untuk berikutnya. Tapi untuk hari ini sudah bagus. Terima kasih. Oke. Sebelum selesai nih kita tutup, adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan. Untuk pembelajaran kita hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba, karena kita udah selesai, apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tadi ada nih diskusi, ada yang presentasi juga, kita udah presentasi, ada yang bernyanyi juga tadi. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Want to give me summary of the material today? Ya, kita belajar nanti. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah mengenai descriptive text, yaitu teks yang mendeskripsikan sesuatu seperti seseorang, tempat, atau sebuah benda. Dan juga kita juga belajar bahwa ada banyak hal yang bisa kita deskripsikan, contohnya idola kita, atau makanan kesukaan kita, atau benda-benda kesayangan milik kita. Seperti tadi ada yang membahas seblak, nasi padang,
tas, dan juga idolanya yaitu Nadine Amiza. Dan juga ST. ST, ya. ST paling unik sih menurut saya. Oke, gitu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima Oke. kasih. You're welcome. Oke, good applause. Nah, tadi udah kesimpulannya hari ini adalah menyenangkan. Menyenangkan. Seru. Sudah paham materinya? Sudah. Berarti sudah bisa cara membuat deskriptif teks ya? Sudah. Jadi hal apapun yang ada di sekitar kamu bisa kamu deskripsikan sesuai dengan sudut pandang kamu, gitu ya. Mau mendeskripsikan apa aja boleh. Nah, sekarang karena kita sudah menyimpulkan, Miss punya refleksi nih untuk kamu. Coba ada yang tidak bawa HP hari ini? Ya, bawa HP-nya kan? Yang bawa HP-nya boleh dibuka di Google kamu, menti.com. Apa itu hotspot? Ini, buka ini, menti.com. Menti.com. Kemudian kamu masukkan kodenya ini guys, kodenya. 6258. Ya, 6258. Terus 4288. 6258 ini. 4288. Sudah? Sudah masuk? Apa yang kamu lihat di situ? Iya. Yes. How is your feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini setelah kita belajar? Yuk disebutkan. In English ya. Apapun boleh. Silahkan diketik. Bisa. Happy. Kalau yang tulisannya besar berarti itu adalah yang terbanyak ya. Dah, kita lanjut. Very pleasant. Ada tulisan tuh di situ. Iya, ada semua di sini. Oke. Nah, yang kedua sekarang, silahkan. What did you get from studying today's material? Ya, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? What did you get from studying today's material? Apa yang kamu dapatkan dari materi yang dipelajari hari ini? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bolehlah kalau kamu nggak pandai merangkainya. Boleh dicari-cari juga bahasa Inggrisnya. Got many material and understand about today's material. Oke, banyak mendapatkan materi. Describe anything. Awesome katanya. Wah. Awesome. Siapa itu? Oh, mempelajari lebih dalam tentang deskripsi. Nah, oke. Karena kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini, guys. So, sekarang coba kamu scan ini. Kita melakukan post test. Gimana sih? Kamu udah paham nggak sih ini untuk mengukur kemampuan kepemahaman kamu yang udah kita pelajari hari ini? Boleh di-scan. Buka Google, terus ada gambar kameranya di Google itu, silahkan kamu scan. Ya, nanti silahkan maju aja nggak apa-apa kalau nggak nampak. Ya. Awas kabel. Ini loh. Ya udah gini kan. Hah? Apa? Ambil foto teks. Foto aja. Telusuri. Jaringannya ngelek-ngelek. Yes? Kalau 100 berarti kamu sudah paham. Miss, aku tak bisa lah, Miss. Why? Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Oke, 100 ya. Ada nggak yang nilainya 60 ada? Nggak. 100 ya. Oke, good. Nah, kita sudah melakukan yang namanya post test. Bagaimanapun hasil kamu, guys. Kalau kamu dapat 100 berarti itulah hasil pemahaman kamu yang kamu dapatkan di hari ini. Yang belum 100 nilainya mungkin cuma benernya 30, nilainya cuma 20 gitu.
It's okay, nanti kita belajar lagi. Berarti kamu perlu belajar lebih dalam lagi. Nah, untuk berikutnya, kita harus tetap semangat ya guys ya. Walaupun nilainya tadi ada yang nilainya cuma 60, 80, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari lagi. Mungkin tadi belum terlalu paham. Nah, untuk rencana belajar berikutnya guys, di pertemuan berikutnya, nanti kita akan belajar tentang yang namanya recount text. Apa itu recount text? Ada yang tahu? Tentang teks yang kejadiannya udah terjadi di masa lalu, biasanya tentang pengalaman pribadi. Oke, boleh dipelajari ya di rumah. Di pertemuan berikutnya kita dalami lagi materinya. Oke, sebelum Miss tutup, any question guys? Nggak ada? Jelas ya untuk hari ini? Nggak ada pertanyaan? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, please the leader lead to pray for finish our lesson today. Attention please. Let's pray to God begin. Finish. Thank you for today. Sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You are welcome. See you. See you.